Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mandala, selamat datang di LPM, Lembaga Penyiaran Pers Madrasah, Ruang Diskusi Santai, Syarat Inspirasi. Bersama saya Dela Putri, selaku host yang akan menemani Sobat Mandala di episode spesial hari ini. Nah, untuk mengawali sesi podcast kita hari ini, sebelumnya tema yang kita angkat adalah reposisi dan eksistensi madrasah di tengah era globalisasi. Jadi kita akan membahas tentang bagaimana sih madrasah bisa tetap keren, bisa tetap relevan, dan bisa tetap eksis di tengah dunia yang terus berubah ini. Nah, teman-teman, hari ini kita beruntung banget nih Sobat Mandala, karena kita kedatangan seorang tokoh inspiratif yang telah memiliki banyak sekali kontribusi untuk pendidikan madrasah, khususnya di Provinsi Sumatera Utara. Mari kita sambut bersama Bapak Haji Dr. Erwin Pinayungan Desopang, MSI, selaku Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bagaimana Kak? Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, mudah-mudahan juga keadaan yang sama buat Mandala Putri. Iya, terima kasih banyak Pak. Baik Pak, sebagai pembuka nih Pak, saya ingin tahu bagaimana pendapat Bapak terkait eksistensi madrasah sekarang ini di tengah era globalisasi. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada keluarga besar Mandua Labuan Batu Utara, ya, dengan semua stakeholder, baik guru, tenaga pendidik, hari ini ya bisa bertakbir membersamai kita dalam beberapa tadi acara rangkaian, dan terakhir ini saya pikir acaranya temu kenal, temu ramah dengan tim podcast Mandua Labura yang luar biasa. Pertama tentu kita mengetahui bahwa madrasah merupakan salah satu pendidikan formal juga, pendidikan formal yang dalam undang-undangnya diakui oleh pemerintah sebagai lembaga pendidikan selain sekolah-sekolah. Nah, kalau tadi ditanyakan bagaimana ekstensi madrasah sekarang, ya tentu harapan kita madrasah bisa setara dengan sekolah. Namun fenomenanya yang hari ini bahwa madrasah ya sudah semakin baik. Banyak prestasi-prestasi lahir dari madrasah, bukan hanya dari sekolah-sekolah atau lembaga formal lainnya, baik itu pondok, madrasah, sekolah, sama sekarang. Ya, statusnya setara. Kenapa ini bisa terjadi? Karena memang ya orang tua siswa, umumnya orang tua peserta didik, mengamanahkan anak-anaknya untuk didik di madrasah mendapatkan dua ilmu sumber yang luar biasa, yaitu ilmu pengetahuan agama dan ilmu pengetahuan umum. Maka tadi bagaimana eksistensinya ini bisa berjalan, maka dua ruh ini harus dijaga. Nah, sejatinya dalam hidup juga ada konteks rohaniawan dan tentu ada konteks keberlangsungan kehidupan. Nah, kalau ini bisa berjalan seiring, berjalan seirama, penguatan agama ini terutama lebih ditanamkan kepada anak-anak peserta didik, generasi yang baik, insya Allah maka akan lahir nanti generasi yang beriman, ya, generasi yang mempunyai pendalaman spiritual keagamaan yang luar biasa, bisa nanti sebagai aplikasi bagi anak-anak peserta didik untuk berkarya di tengah-tengah masyarakat. Itu saya pikir, dan menjaga ini tentu harus mulai dari kualitas madrasah, kemudian kualitas pendidikannya, kurikulumnya, sampai dengan kualitas para guru-guru kita yang terus harus kita pacu untuk berkembang dalam keprofesian gurunya, karena sejatinya guru ini adalah sebagai figur bagi anak-anak peserta didik kita. Dan fasilitas-fasilitas lain juga yang di madrasah harus dijadikan sebagai warna bagi anak-anak peserta didik untuk punya semangat bersekolah di madrasah, sehingga kecintaannya ini akan menimbulkan semangat peserta didik kita untuk terus mau menimba ilmu
terutama di madrasah Mandua Labura secara khusus dan secara umum di semua madrasah berjenjang di Provinsi Sumatera Utara. Itu Ananda. Ya, jadi teman-teman, Sobat Mandala, kita sebagai seorang pelajar, khususnya pelajar di madrasah, tentunya harus bisa mengemban amanat ini tadi, menjadi seorang siswa yang berprestasi dan seimbang begitu ya Pak, antara rohaniah dan apa tadi Pak? Antara rohaniah dan juga Pendidikan umum. Jadi tidak hanya ilmu keagamaan, tetapi juga ilmu umum atau pendidikan umum. Seperti itu. Nah, lalu Pak, pertanyaan selanjutnya. Saya pribadi sebagai seorang pelajar, khususnya sebagai seorang Gen Z, tentunya tidak luput dari sosial media. Dan pada zaman sekarang ini, berdasarkan apa yang saya lihat, itu di media sosial terdapat banyak sekali sudah tenaga pendidik atau para guru yang menjadi konten kreator edukasi. Seperti itu Pak. Nah, jadi berdasarkan hal ini, saya mau tahu Pak, Bapak sebagai Kepala Bidang Pendidikan Madrasah, khususnya di wilayah Sumatera Utara, bagaimana pendapat Bapak terkait banyaknya guru yang menjadi konten kreator edukasi sebagai upaya mengenalkan madrasah di kancah dunia? Ya, pertama ini tentu hal yang positif buat kita. Memang sekarang kita tidak menafikan bahwa peran keberadaan teknologi ini harus bisa berdampingan. Bahkan teknologi juga sekarang dipakai sebagai dasar metode pembelajaran. Maka harus hadir pembelajaran yang interaktif melalui pelajaran yang disajikan oleh laman-laman media digital. Guru harus melek teknologi. Nah, begitu juga murid pasti ya lebih paham karena mereka ya sudah hidup dan berdampingan dengan hal-hal yang berkaitan dengan teknologi. Tapi Ananda sekalian, ini bisa diambil dari sisi positif. Banyak guru-guru tadi menjadi konten kreator untuk mengangkat nama madrasah. Kita juga berharap ini bisa juga hadir minatnya pada siswa sehingga menumbuh kembangkan semangat dan memberitahukan informasi-informasi yang baik ke halayak luar sehingga madrasah ini semakin baik, semakin dicintai dan semakin diminati. Nah, namun tentu harus juga pandai menjaga peran dunia digital ini. Ya, disitulah peran keagamaan itu harus lebih muncul. Nah, maka nilai-nilai dasar paham keagamaan itu harus lebih kuat. Karena kalau tidak dengan batasan paham keagamaan ini, paham ketakwaan ini, maka tentu tidak ada lagi kontrol-kontrol yang bisa, ya akhirnya anak-anak kita, ya media digital ini atau guru-guru tadi yang menggunakan teknologi ini terus kontrol. Bisa ya berdampak pada hasil-hasil yang kurang kita inginkan secara umum. Oleh karenanya, ya saya ucapkan terima kasih pada guru-guru yang terus mewarnai madrasah ya dengan metode yang dilaksanakan, baik dengan metode ya penyiaran, metode pembelajaran, metode informasi yang disampaikan sehingga madrasah hari ini semakin banyak diminati dan bukan lagi menjadi pilihan-pilihan kedua, ketiga, malah sekarang madrasah ini menjadi pilihan utama. Lihat saja, hampir di semua kabupaten kota, jika ada madrasah itu menjadi pilihan utama. Dan banyak sekali setiap tahun yang kita mungkin akan mengeluarkan beberapa ya calon peserta didik baru, hampir separuh itu ya mengantri untuk bisa masuk ke madrasah. Ini kenapa? Karena memang ya tadi saya pikir peran ilmu keagamaan ini tentu lebih kita kedepankan, tapi juga tidak tinggal dengan ilmu pengetahuan umum sebagai dasar mereka nanti untuk bisa mengaplikasikan diri di tengah-tengah kehidupan. Saya ucapkan terima kasih. Sederhananya kalau untuk pembelajar begini nak, media digital ini sangat penting. Tapi yakinlah, ya kalau Google itu, tahu Google, kamu ya tidak lebih pintar daripada Google. Karena ya, coba tanya dengan Google, semua permasalahan bisa tersajikan secara cepat, ya akurat dan tentu ya cermat sehingga orang ya percaya.
Kemudian kalau hitung-hitungan, kamu nggak lebih pasti daripada hitung-hitungan kalkulator. Artinya kalau pemanfaatan teknologi ini didasarkan ya pada hal-hal yang kepastian, tapi tentu yang lebih utama karena anak madrasah, tentu ke depan ya konsep-konsep nilai kejujuran, kepercayaan itu yang lebih diutamakan. Saya berikan contoh sederhana seperti ini, Ananda. Ya, kalau karena pintermu, karena skillmu, kemampuanmu, karena pengetahuanmu, mungkin banyak yang setara. Saya contohkan, ya, dengan katakanlah supir, seorang supir. Banyak skill orang yang mampu, ya, sebagai supir. Tapi supir yang bagaimana? Supir yang mungkin majikannya merasa dia itu nyaman. Kenapa? Karena supirnya ini jujur. Karena supirnya ini punya nilai pemahaman agama yang baik. Kalau hanya karena supir, banyak. Ada supir truk, ada supir angkot, supir apa. Maka konsep kejujuran inilah yang lebih dipercayai sehingga membuat kita merasa nyaman. Seperti itu juga anak pendidik. Kamu akan menjadi pilihan utama daripada ya orang-orang yang sekolah di luar madrasah. Ya, kalau karena kepintaran, banyak saya pikir yang pintar. Tapi kalau karena anak madrasah, insya Allah akan dapat ruang dan tempat kepercayaan yang lebih. Karena kamu di sini ditempa dengan konsep ilmu pengetahuan agama yang lebih mendasar. Nah, seperti itu. Tukang GoFood. GoFood, ya. Kamu pesan sekarang GoFood, datang. Kamu bayar, kamu nggak kenal. Tapi kenapa? Karena itu profesionalitasnya dan karena kejujurannya. Seperti itulah. Maka kalau karena teknologi ini, ya itu hal yang pasti. Itulah peradaban zaman, perkembangan zaman. Tapi kejujuran dan nilai keagamaan ini tidak boleh terkikis dengan perkembangan zaman. Maka tadi saya bilang di awal, konsep ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum, ya ini harus sejalan. Agama sebagai penguat dan tentu umum sebagai pengetahuan. Dan lebih baik adab daripada ilmu. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya senang. Ya, tidak usah terlalu lama kita. Dan saya mengapresiasi hari ini dengan tim podcast Mandua Labura, karena terlalu banyak madrasah ini, Bapak lupa namanya, dan semangat terus, terutama buat Ananda, luar biasa. Jadi nanti presenter yang hebat, jadi orang generasi yang hebat di masanya. Mudah-mudahan kita dipertemukan nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya setelah Ananda menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat di masanya. Sekian, salam hangat buat semua. Atas nama Kepala Bidang, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak sebelumnya kami ucapkan, karena Bapak sudah bersedia menyempatkan diri untuk hadir di LPM di podcast Mandua Labuhan Utara. Sebelumnya kami juga ingin mengucapkan ribuan maaf jika masih terdapat kesalahan di sana sini, baik itu dari segi perkataan, tidak kami, atau mungkin fasilitas yang kurang memadai. Nah, untuk menutup nih Pak, boleh nggak Pak nanti waktu saya bilang Mandua Labura, kita sama-sama jawab ultra prima, unggul, terampil, pribadi, mandiri. Boleh. Saya mulai ya Pak. Mandua Labura, ultra prima, unggul, terampil, pribadi, mandiri. Banyak Bapak, saya adalah selaku host yang menemani episode spesial kita hari ini. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.